Lantas adakah faktor lain yang bisa menyerang seseorang terkena osteoporosis? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio hari ini. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah itu tadi ya namanya osteoporosis itu pasti bisa menjadi apa ya, nightmare nih buat kita semua nih. Wow, apalagi yang masih muda ya. Udah was-was nih memikirkan hari tua apakah berpengaruh terhadap tulang untuk menjadi osteoporosis atau tidak. Betul. Ya Gitu. kan? Apa yang kita lakukan sekarang saat muda ternyata nanti di Bisa usia berpengaruh. tua. Nah itu benar apa enggak? Langsung nih kita datangkan pakarnya. Pakarnya nih, ya. pakar osteoporosis ya. Iya. Ada dokter RM Suryo, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi, Dokter Suryo. Dokter Suryo. Oke, ya. kayaknya tulang kuat nih dokter ya. Apa kabar dokter? Sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Seperti Oke. biasa nih kita bakalan membahas fakta mitos yang beredar di masyarakat. Yang pertama Ya. adalah osteoporosis ini dapat menyebabkan tinggi badan berkurang. Wow. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta, betul. Fakta. Jadi Kenapa, gimana dong? Jadi merucut Ya. atau gimana? Jadi memang ya mungkin saya jelaskan bahwa osteoporosis adalah suatu penyakit yang menyebabkan kekuatan tulang berkurang Ya. sehingga mudah patah. Ya. Nah, salah satu lokasi tulang yang paling sering mengalami patah akibat osteoporosis adalah di tulang belakang. Nah, Tulang belakang. Betul, tulang Oke, belakang. baik. Kita bayangkan kalau misalnya tulang belakang itu ruas-ruas, kalau dia patah tuh patahnya dia penyet gitu. Oh. Nah, kalau dia penyet, tentu tubuh tingginya akan Berkurang. gitu. Oh, itu kan semakin kita berumur, Ya, semakin tua semakin ini ya, Ya. berkurang ya. Ada pengaruh di situ dokter? Ya, jadi kenapa orang tua tingginya bisa berkurang ya karena salah satunya tadi ketika terjadi osteoporosis tulang belakangnya menjadi rapuh, tulang belakang itu kemudian akan tadi berubah bentuk sehingga menjadi bungkuk dan tingginya menjadi berkurang dan itu adalah tanda bahwa sudah terjadi patah tulang akibat osteoporosis. Oke, nah ini Wow, mengenai wow, nutrisi wow. kita nih dok, karena kan kita makan sehari-hari itu pasti sangat dekat nih sama kita. Katanya kalau misalnya kita tuh kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan osteoporosis. Nah itu pertanyaan banyak orang pasti, silakan dijawab benar, dok. benar. Betul. Jadi bahwa salah satu zat yang membangun tulang adalah kalsium gitu ya. Jadi kita ibaratkan kalau kalsium itu adalah semacam semennya tulang gitu ya. Rangkanya adalah rangka protein gitu. Nah, tentu kalau semennya kurang, bangunannya menjadi rapuh gitu. Sehingga kalau kalsiumnya rendah, maka akan memudahkan terjadinya osteoporosis atau bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya osteoporosis. Waduh, harus minum kalsium nih, segera ya. Minum susu. Oke dokter, ini ada fakta mitos nih. Memasuki usia 30, massa tulang akan berkurang. Fakta atau mitos? Itu termasuk fakta juga, betul. Jadi sebetulnya begini, artinya tulang itu ketika masih muda dibentuk gitu ya, dibentuk sampai puncak massa tulang, peak bone mass. Nah, puncak massa tulang tuh usia berapa? Puncak massa tulang tuh dewasa muda, biasanya sekitar usia 20 sampai usia 30. Sesudah itu sebetulnya ada fase plateau atau artinya dia mendatar gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya mendatarnya tidak mendatar betul. Dia sedikit demi sedikit mulai berkurang. Memang pengurangannya kecil, tapi sudah mulai berkurang. Nanti pengurangan yang besar, yang anjlok adalah kalau pada perempuan terjadi pada masa menopause. Nah, tapi berarti dimulai di saat usia 30 atau sebelumnya ternyata sebenarnya udah mulai, dok? Ya, age related bone loss atau kehilangan tulang seiring dengan usia itu sebetulnya sudah dimulai setelah peak bone mass, setelah masa puncak masanya tercapai. Jadi sekitar usia 30 itu sudah mulai menurun sedikit demi Oh sedikit. gitu. Aduh, pantesan saya merasa lebih kecil gitu ya. Oh, saya belum. Oh, Karena saya belum? 22 tahun. Oh, Oke, begitu plus maksudnya. ya. Oke. Oh, oke dokter. Jadi 30 tahun mulai menurun. Itu Ya. sama setiap orang atau tergantung lifestyle? Ya, sebetulnya memang puncak massa tulang itu antara satu orang dengan orang yang lain juga Berbeda. berbeda-beda gitu ya. Oke. Dan ketika puncak massa tulangnya berbeda, maka ketika dia memasuki usia 30 tahun, ya itu sama-sama sudah berkurang, tapi karena startnya berbeda, nanti akhirnya di usia lanjut bisa Iya. berbeda gitu ya. Oke, Betul. jadi beda-beda tiap orang ya. Betul. Oke. Betul. Nah, ini kan Nah. udah jadi tren nih, dok, yang namanya berolahraga, ya kan? Karena kita seperti yang kita lakukan setiap hari ya di Setiap Hidup hari, Sehat, hampir benar-benar. setiap hari itu ada tuh olahraga apa hari ini. Nah, Benar. itu tuh ya.
Katanya nih dok, fakta atau mitos bahwa kalau misalnya kita sering berolahraga itu bisa mencegah yang namanya osteoporosis. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Ayo olahraga, tos ayo, dulu dong ayo, kita, tas dulu. Berarti bener dong ya, kita tuh harus selalu mengadakan segmen olahraga apa hari ini, ya kan? Benar. Supaya mengingatkan semua yang nonton supaya kita tetap berolahraga tiap hari. Iya, mencegah juga osteoporosis. Betul. Gimana tuh Gimana, dok? dokter? Dan olahraga seperti apa nih? Ya, apa namanya? Tadi sudah disebutkan bahwa kita sampai usia 20 atau 30 tahun itu antara 20 sampai 30 itu adalah suatu puncak masa tulang gitu ya. Nah, ketika kita ingin mencapai puncak masa tulang yang tinggi, maka dari muda, dari anak-anak itu harus tulangnya dipacu supaya atau diberi stimulus supaya bisa kuat. Nah, kegiatan apa yang bisa membuat tulang kuat? Salah satunya adalah olahraga yang istilahnya weight bearing, yang memberikan beban kepada tulang-tulang kita. Jadi justru Betul. mengangkat beban itu malah bikin kita Iya, bagus betul. gitu ya Benar, dok ya, makin padat tulangnya. Betul. Wah, karena kan Wycliffe ya? kadang-kadang kepikirannya, aduh ini ngangkat-ngangkat nanti jadi ini lagi Iya, ya kan udah Termasuk belum beban, lagi. beban Iya, kehidupan. beban kehidupan Oh, beda ya, dokter, ya? beda Beda ya? lagi. Itu lain. Nah itu bebannya dokter? harus sebanyak apa? Misalnya nih saya, misalnya berat badannya 50 nih dok, nih berat badannya tuh beban yang harus beban. dibawa Iya, tuh iya. berapa persen dari 50 kilo gitu. Dan juga seberapa sering sih Benar. kita Iya, tuh betul. melakukan yang namanya weight bearing Angkat activity beban. ya, Iya, betul, atau betul. angkat beban. Ya, sebetulnya Jangan dijawab dulu Jangan dokter, dijawab dulu, sesaat dokter. lagi tetap di Hidup Sehat. Kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah itu tadi ya makanan-makanan yang memang bisa membuat tulang kita semakin sehat karena tinggi akan kalsium. Tapi ada Bener tambahan nggak banget. sih dok? Itu kalau misalnya dilihat, aduh ikannya sarden gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia gimana? Kacangnya almond. Iya. Itu gimana dok Itu kalau di gimana, dokter? Indonesia nih kita? ya, sebetulnya memang bahan makanan yang kalsiumnya tinggi itu kan banyak ya macam-macam ya. Memang seperti yang kita tahu ya, susu, yogurt, keju. Tapi makanan yang khas Indonesia seperti ikan teri misalnya, itu kan sangat Iya, itu juga ikan tinggi teri. kalsiumnya. begitu. Karena langsung makan sama tulang-tulang. Betul, karena Terus dimakan sama tulang-tulangnya. tulang-tulangnya. Ikan teri itu ya, Iya, tapi benar, cara benar, memasaknya nih Iya, jangan betul. ditambah-tambah pakai garam. Ya. Oke. Terus Nah, ikan juga ikan. Ya, betul. Ya, Iya, ikan. benar, Oh benar, iya benar, tadi. benar. Ah, Ada pertanyaan. kacangnya kacang almond. Benar. Ya, Kacang-kacang yang boleh lain dong. dokter? Ya sebetulnya memang kacang-kacangan pada dasarnya memiliki kadar kalsium, Kalsium. gitu ya. Oh. Cuman Ya, antara oke. satu dengan yang lain ada perbedaan Ya, sedikit. tapi kalau gitu. misalnya dari makanan itu sebenarnya cukup nggak sih dok? Ya kalau dari makanan saja sebetulnya masih kurang ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan memang dietnya orang Indonesia itu kalsiumnya tidak setinggi yang seharusnya gitu, Oke. sehingga diperlukan tambahan. Oke, itu gitu ya. perlu tambahan suplemen ya Betul. setiap hari. Perlu Tapi ya, kalau berarti. kelebihan kalsium gimana dokter? Ya sebetulnya kalau kalsiumnya berlebih itu tentu juga memiliki risiko untuk kesehatan. Dalam hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya batu ginjal, meningkatkan risiko penyakit jantung. Tapi biasanya jumlah yang berlebihan tuh jauh dibandingkan yang dibutuhkan. Sementara dari makanan kita tuh sebetulnya masih kurang kalsiumnya. Gitu. Kurang ya, oke. Benar. Nah, Tadi yang ada belum dijawab nih. betul nih yang namanya tadi makanan udah dibahas, sekarang olahraganya ya kan. Tadi kita udah bahas nih, katanya kalau weight training itu ternyata bisa mencegah terjadinya osteoporosis, terutama Osteoporosis. osteoporosis dini ya dok ya. Betul. Nah sebenarnya itu intensitasnya berapa lama, berat badannya gimana, Berat beratnya, bebannya. Berat bebannya, itu berapa persen dari berat badan, silakan Iya, dokter. iya. Ya, jadi yang latihan fisik yang dianggap bisa meningkatkan kepadatan tulang adalah yang kita sebut sebagai weight bearing exercise atau latihan yang memberikan beban. Bebannya tidak harus beban dalam hal ini kita mengangkat beban, tapi gerakan-gerakan yang memberikan beban kepada tulang secara keseluruhan. Dalam hal ini jogging, Oh jogging itu kegiatan yang melompat, kegiatan yang berlari itu memberikan beban untuk tulang, mulai tulang belakang, tulang panggul. Nah, itu termasuk weight bearing exercise. Oh. Jadi tidak harus angkat beban. Dan kalau tadi ditanya durasi maupun intensitasnya, pada dasarnya dari mulai anak-anak itu, kalau anak-anak dianjurkan 30 sampai 40 menit per hari. Tapi ketika untuk dewasa usia berapa tuh dok? sampai umur 18 tahun. Sampai umur 18 Betul. 30-40 menit. Per hari. Dari sejak bayi Ya, atau dari sejak anak-anak usia 4 tahun gitu. Gitu. Oke. Berarti Betul. anak aku Oke. harus kita Harus olahraga aktif, betul. ya. Iya, betul. Oke. Supaya nanti ketika dewasa muda tulangnya padat, modalnya besar gitu ya. Tadi puncak masa tulangnya tinggi gitu. Oke. Nah, ketika sudah masuk masa dewasa, yang direkomendasikan adalah 30 sampai 40 menit per hari selama minimal 3 kali per minggu. Minimal Itu 3 untuk kali. orang dewasa gitu. Jadi Kalau artinya setiap hari? betul.
Setiap hari sebetulnya Lebih jadi bagus lebih atau bagus. bisa? lebih bagus, Oke, lebih jadi bagus. minimal 3 kali seminggu Ya, ya? soalnya Betul, kita minimal tuh 3 kalau kali seminggu. nggak olahraga tuh, Gimana gitu? badannya tuh rasanya Nah, sakit-sakit gitu benar, ya. karena kita tim Teknisnya. olahraga banget ya. Ya, Oke, dokter. dan juga kalau misalnya dimulai dari sejak dini, pasti kan begitu udah gedenya makin ini Iya, ya, betul. Oke, gitu. benar. Nah, Oke, jadi beban apa ya? Yang nggak mesti beban weight Iya, training, betul. tapi seperti kardio Iya. dan lain-lain bisa ya. Iya. Kecuali Yes. beban hidup ya, dokter. Ya itu tidak. Oke, dokter. Fakta mitos nih yang belum apa masyarakat tanya-tanya nih efek samping dari obat tertentu dalam waktu yang panjang dapat menyebabkan rangka kropos tulang maksudnya. Itu fakta atau mitos? Itu adalah betul fakta. oh fakta, obat Betul. apa aja nih dok? Obat apa aja tuh, Dok? Ya, jadi memang ada banyak obat yang bisa membuat tulang menjadi kropos. Salah satu yang paling populer adalah atau yang efeknya paling jelek adalah golongan obat kortikosteroid gitu ya. Oh. Steroid itu adalah obat yang banyak digunakan untuk berbagai penyakit, tapi memang salah satu efek samping yang paling kita tidak suka adalah risiko tulangnya keropos. Kortikosteroid diminum berapa lama tuh dok sampai akhirnya bisa bikin kropos? Ya, jadi penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kortikosteroid itu diminum kurang lebih dalam waktu apa namanya 3 bulan itu akan meningkatkan risiko tulang kropos Oh. dengan dosis bahkan dengan dosis rendah gitu ya. 3 bulan ya? Betul. Oke, oke. 3 oke. bulan Jadi ya, memang jadi kita benar-benar juga harus harus bijak ya. berhati-hati. Betul. Dengan Betul. seksama, apalagi bagi orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid ini. Betul, ya. betul. Iya. betul. Oke, oke. Ya. Intinya tidak boleh mengkonsumsi obat sendiri lah, harus sesuai Ya. dengan petunjuk dokter. Betul, betul. Nah, ini pertanyaan semua wanita nih, dokter. Siap-siap wanita, ya kan? Apalagi sudah menjelang yang namanya premenopause, menopause, gitu ya. Ini fakta atau mitos nih, dokter? Wanita menopause ini rentan terkena osteoporosis. Ini fakta atau mitos? Ya, ini juga fakta. Fakta Betul. ya, tapi ini fakta yang harus kita hadapi, teman-teman. Gimana nih, dok? Ya, jadi memang apa namanya tentu menopause itu tidak bisa dihindari gitu Iya. ya. Benar. Nah, bagaimana caranya supaya ketika memasuki masa menopause tidak sampai jatuh ke kondisi osteoporosis? Betul. Yang pertama tadi, tabungan tulangnya, puncak masa tulangnya tinggi dulu. Yo. Ketika puncak masa tulangnya tinggi, ketika turun tentu nggak seberapa rendah lah gitu. Ya. Nah, jadi artinya dari sejak sebelum masa menopause, tentu pertama tadi aktivitas fisiknya mesti baik, asupan kalsium, asupan protein, vitamin D mesti baik. Kemudian ketika mendekati masa menopause, maka salah satu yang harus dilakukan tentu mesti dilakukan evaluasi gitu ya, evaluasi kepadatan tulang. Sehingga kalau misalnya sudah masuk kondisi kropos, ya bisa diberikan pengobatan supaya tidak sampai patah tulang gitu. Oh, gitu. gitu. Ya dok, tapi Oke. ini sebenarnya dok ya, osteoporosis ini akan terjadi pada semua orang atau ada orang-orang tertentu yang tidak akan osteoporosis? Nah, itu tuh benar, penting. benar, Silakan benar. dok. Ya, jadi osteoporosis sebenarnya tidak terjadi pada semua orang. Oh. Tapi kejadian osteoporosis itu tinggi gitu ya. Jadi kalau ada satu penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa di atas 50 tahun itu orang Indonesia mengalami osteoporosis itu 23%, 1 dari 4. Oh gitu. Artinya memang ada orang-orang yang banyak orang mengalami osteoporosis, tapi ada Ya. banyak juga yang tidak. Oke. Nah, yang tidak tuh bagaimana? Ya tadi aktivitas fisiknya mungkin dari Betul. muda bagus, tulangnya Iya, padat. iya, Yang iya, kedua iya. asupan kalsium, asupan protein, vitamin D-nya cukup sehingga ketika masuk menopause sekalipun tidak jatuh ke kondisi osteoporosis. Oke, jadi ini berita Oke, baiknya ya. nih ya. Ya, betul. Jadi berita Jadi- baiknya, jadi mulai dari sekarang Harus menjaga kesehatan bang tulang. bingbong yuk. Benar, Gitu ya. olahraga nih. Nabung. Ya benar, olahraga, investasi lifestyle yang baik, kalsium dan Yes. sebagainya ya. Nutrisinya juga harus Oke, diperhatikan. dokter tipsnya nih supaya tetap sehat, tulang mencegah dari Iya, osteoporosis. apalagi Gimana nih ya dokter? kita udah dekat dengan Hari Osteoporosis Dunia. Pekan, ya, Pekan Osteoporosis Pekan Dunia. Osteoporosis Ya. Dunia. Silakan dokter. Ya, jadi pertama lakukan aktivitas fisik secara rutin yang bersifat weight bearing tadi. Oke. Yang kedua asupan kalsium yang cukup, Iya. asupan protein yang cukup karena fondasinya tadi protein. Oh iya, protein. Kemudian vitamin D yang cukup. Itu juga bisa sekalian dengan latihan fisik tadi, keluar rumah, kena sinar Oh matahari. iya, betul betul betul. Kemudian tidak mengkonsumsi obat-obatan sendiri tanpa petunjuk dokter. Hmm. Dan ketika sudah mendekati masa menopause perlu pemeriksaan untuk melihat screening lah ada Yes. osteoporosis atau tidak. Oh iya dokter, kalau sudah terjadi osteoporosis dengan bantuan kalsium setiap hari, kata dokter kan sebagai Kalsium, semen protein, ya, vitamin D, protein, kalsium, ya. vitamin D, apakah bisa mencegah tulang tetap bagus kembali atau gimana? Dok? Ya, ketika sudah masuk kategori osteoporosis dari pemeriksaan, maka selain kalsium dan vitamin D diperlukan juga pengobatan. Jadi artinya ada obat yang memang harus diminum untuk menjaga supaya tulang yang sudah keropos tadi tidak makin keropos dan juga
tidak menjadi patah. Iya. Oke, Betul ya. Jadi bisa diobati berita baiknya ya. Betul. Ya. Bisa diobati tapi kembali lagi menjadi padat apa gimana tuh, Dok? Ya, dengan pengobatan kepadatan tulangnya itu paling tidak stabil, tidak tambah jelek. Stabil, nggak tambah Ya, jelek. bisa naik pelan-pelan. Yes. Tapi paling tidak tambah turun. Oh, gitu ya. Oke. Betul. Baik, ya. dokter. Terima Ini kita kasih. Semangat harus berolahraga kita makin tiap hari. Semangat berolahraga, makin semangat harus dipilih ya. Makanannya tuh harus lengkap. Ya, ada proteinnya juga, ada kalsiumnya juga, Betul. dan jangan lupa vitamin D-nya ya. Ayo Benar, rajin-rajin benar, keluar benar, ya. benar. Apalagi sekarang lagi musim hujan Benar. deh ya, begitu ada matahari, ayo kita keluar. Oke, langsung olahraga ya? Langsung Oke. olahraga ya. Mantap. Ya, semangat. Nah, tapi jangan Iya. lupa kalau Jangan lupa olahraga ini update dulu status ya. Sebentar aku mau update dulu status ya. Lagi status nih apa? ya, update dulu ya kan. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Oh. media sosial atau online dapat memperburuk kesehatan mental nggak ya? Iya ya, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat, aduh ini Gimana gitu ya? kok nggak ada yang nge-like ya? Nah, gitu. penasaran, Dr. Aduh, Aurelin? stres ya kan. Kita bahas setelah yang satu ini, tetap di Hidup Sehat.